Jangan. Ini mana? Kamu siapa? Saat dia jatuh, kepalanya terbentur. Darah beku di dalamnya belum hilang, itu sebabnya dia sementara kehilangan ingatan. Kapan dia bisa pulih? Mungkin besok, mungkin 3 bulan. Mungkin tidak akan pernah pulih. Tidak pasti. Kamu cantik, kenapa jadi pencuri? Kamu mau bagaimana menanganinya? Lepaskan aku. Siapa yang mengirim kamu? Keras kepala ya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Simpan saja, masih berguna. Sepertinya kamu sudah punya rencana. Aku masih ada operasi, duluan ya. Sampah tak berguna. Kamu siapa? Employer MU. Employer. Lalu identitasku apa? Pembantu di rumahku. Pembantu. Saat aku keluar naik mobil, kamu tiba-tiba muncul dan menabrak. Mobilku jadi rusak. Jadi, aku mempekerjakanmu untuk melunasi hutang. Menabrak, melunasi hutang. Lalu namaku apa? Manyue. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Entah kamu benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Aku harus menemukan orang di belakangmu. Orangmu jatuh ke tangan Li Ting Xiao. Tenang saja, dia tidak tahu informasi pembeli. Tidak mungkin mengungkapkanmu. Dia serahkan padamu. Bos Li tenang, aku akan merawatnya dengan baik. Kamu duluan naik ganti baju. Ikut aku. Setiap kuda di sini adalah kuda darah murni. Total harganya mencapai ratusan juta, harus dirawat dengan baik. Ternyata employerku sangat kaya.
Air di kolam renang ini berasal dari air suci Tian Shan. Biaya transportasinya saja mencapai jutaan. Ingat, setiap minggu airnya harus diganti. Buang-buang. Ini kamar Bos Lee. Dia biasanya tidak suka ada orang yang masuk. Kalau begitu, apa aku tidak perlu membersihkannya? Jadi, kamu harus membersihkannya saat Bos Lee tidak ada di rumah. Dan tidak boleh berlama-lama di sini. Repot. Letakkan di sana. Hati-hati, ini adalah porselen biru putih dari dinasti Tang. Kalau rusak, kamu dijual pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Ini adalah Nona Jiang Weiwei, Bos Lee, dan dia tumbuh bersama. Mungkin dia akan menjadi nyonya rumah kalian. Oh, jadi kamu adalah pembantu baru itu. Ya, Bos Lee sendiri yang membawanya pulang. Kakak Ting Xiao biasanya tidak peduli dengan urusan rumah tangga. Apa sih yang dilakukan si manis ini? Sampai bisa membuat kakak Ting Xiao membawanya pulang. Kenapa berdiri saja? Buatkan aku secangkir teh. Nona Jiang, silakan dinikmati. Terlalu encer, buat lagi. Terlalu tidak enak, buat lagi. Baik. Si manis, kamu mau membunuhku ya? Kamu berani menghindar. Manajer Lee. Kakak Ting Xiao, pembantu baru ini, sungguh tidak tahu diri. Aku hanya menyuruhnya membuatkan teh. Hampir membunuhku. Minta maaf pada Wei Wei. Sebelum mengetahui identitasku, aku tidak bisa meninggalkan keluarga Li. Nona Jiang, maafkan aku. Berlutut dan minta maaf. Apa sih yang kamu inginkan dari keluarga Li? Sampai mau melakukan apa saja untuk tetap tinggal. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Kakak Ting Xiao, dia adalah pembantu baru itu, bahkan tidak bisa membuat teh. Sungguh tidak berguna. Kamu harus memecatnya. Karena dia sudah meminta maaf. Berikan dia kesempatan lagi. Kakak Ting Xiao, Sudah larut? Aku akan menyuruh Lian mengantarmu pulang. Nona Jiang, silakan. Tuan muda, Koki bilang kamu minum alkohol malam ini. Aku disuruh membawakanmu sup penghilang mabuk. Tuan muda. Kenapa kamu di sini? Aku datang membawa sup penghilang mabuk. Aku mabuk, bantu aku mandi. Sekarang lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura. Tapi kamu terlihat sama sekali tidak. Lian tidak memberitahumu, pembantu rumah tangga, tentang perintah tuan yang harus dipatuhi secara mutlak. Kamu. Buka bajuku. Tuan muda. Wanita ini benar-benar berani. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatan?
Wanita ini berani menggoda Tuan Muda. Aku harus memberitahu Nona Wei Wei tentang hal ini. Kamu si manis, berani memanjat tempat tidur kakak Ting Xiao. Nona Jiang, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Mengaku lagi, wanita ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Sakit, sakit, sakit. Lepaskan. Sakit? Tidakkah kamu dengar aku mati kesakitan? Kamu si bodoh yang ceroboh, aku bilang pelan-pelan. Kamu yang minta. Apa yang terjadi? Kakak Ting Xiao. Wanita ini, dia memukulku. Dan mendorongku sampai jatuh ke tanah. Sampai sekarang masih sakit. Jelas-jelas itu Nona Jiang sendiri. Kamu masih membela diri. Apa aku yang jatuh sendiri? Menjebakmu? Tuan Muda, aku melihat semuanya. Itu Manyue. Sengaja membuat Nona Wei Wei jatuh. Dia bahkan ingin memukul Nona Wei Wei. Aku. Sudah cukup? Berbuat salah tapi tidak mau mengaku. Kuhukum kamu sendiri membersihkan kandang kuda. Tidak selesai, tidak boleh istirahat. Kandang kuda. Di sana semua kuda. Melawanku? Aku akan mengusirmu cepat atau lambat. Sakit. Panggil dokter. Li Ting Xiao, kamu si bodoh yang tidak bisa membedakan benar salah. Jangan sampai kamu jatuh ke tanganku. Benar-benar meremehkan wanita ini. Seperti ini pun bisa bertahan. Berhenti dulu. Lihat, si katak datang. Mengandalkan kecantikannya sedikit, ingin menggoda Tuan Muda. Tidak melihat diri sendiri, pantas tidak. Orang rendah seperti dia. Bagaimana mungkin Tuan Muda akan tertarik padanya? Bau busuk di seluruh badan. Takut banget ketularan penyakit kotor kalau deket-deket sama orang ini. Ngomong lo aja yang kotor. Berani-beraninya lo membantah. Wanita kayak lo yang kelihatannya polos. Sebenarnya udah dimainin banyak orang, udah sering lihat tipe kayak gini. Siapa tahu ada penyakit-penyakit kotor di badan lo? Pegang dia, lempar ke kolam renang. Disinfektan seluruh badannya. Jangan. Si imut ini berani banget sama kita. Aku bakal lapor ke Tuan Muda, biar dia hukum lo berat-berat. Bodoh. Lihat itu ga? Aku juga pengen tahu gimana reaksi Tuan Muda kalau tahu lo pada berkomplot ngebully orang baru. Lo? Aku pengen tahu seberapa beraninya lo. Selama aku di sini, gak ada yang berani ganggu lo semua. Non Wei Wei, tolong bela kita. Si imut ini, cuaca dingin begini masih aja melempar kita ke kolam renang. Hatinya kejam banget. Benar-benar terbalik. Si pembantu imut ini, berani-beraninya berkali-kali macam-macam. Pegang dia, kita, bukan lawannya. Kalau lo berani melawan, aku bakal minta kakak Ting Xiao pecat lo. Ayo. Hari ini, Aku bakal ngajar lo baik-baik. wajahnya memang terlihat memelas. Pakai wajah begitu mau merayu siapa? Berani-beraninya lo melototin aku. Kakak Ting Xiao, kok lo pulang? Orang ini, dia ngebully pembantu-pembantu lain. Aku cuma lagi mendidik dia, Tuan Muda, dia itu. HM. Keluarga Li cuma butuh pembantu yang tahu diri. Kalau ada kejadian lagi, gak akan dimaafkan. Tuan Muda, kita gak akan berani lagi. Ikut aku. Kakak Ting Xiao tahu kalau para pembantu ini berpihak ke aku. Tapi dia malah nge-warning aku demi orang ini. Lo.
Lo bisa olesin obat sendiri ga? Aku kira lo bakal percaya sama omongan mereka. Ini kesempatan bagus buat ngetes dia. Bagaimana mungkin aku? Apa yang dia alami sebenarnya? Tuan muda, Obat sudah dioleskan. kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Tuan muda. Tuan muda, kopi Anda. Kamu mendekatiku ternyata punya tujuan. Keluar. Pria ini benar-benar modi. Hampir saja tertipu oleh wanita ini. Luyu, temani aku berakting. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini mahal loh. Hei. Masih ingat aku? Luyu, besok antarkan brankas ke rumahku. Di depan Manyue, sebutkan bahwa di dalamnya ada dokumen penting. Jika dia tidak kehilangan ingatan, dia akan berusaha mencuri dokumen itu. Kamu siapa? Dokter Lu. Sepertinya pemulihanmu cukup baik. Pelan-pelan, ini pesanan khusus Bos Li yang mahal. Ting Xiao ini agak paranoid. Sengaja memesan brankas mahal. Kata dia untuk menyimpan barang penting. Luyu, Aku akan menemui Ting Xiao dulu. Ya. jangan-jangan aku salah paham padanya. Kamu kenapa di sini? Siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sampai sekarang masih pura-pura. Di ruang kerjaku, tidak menemukan apa yang kamu cari. Gelangku tertinggal di ruang kerja. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Alasan. Aku berkata jujur, kenapa kamu meragukan? Bunuh dia. Tuan muda hati-hati. Bos Li, kami terlambat. Suruh Luyu menunggu di rumah sakit. Baik. Aku baik-baik saja. Turunkan aku. Jangan bergerak, sisanya serahkan pada. Kalian tangani, pastikan ketahui dalangnya. Ya. Kenapa setiap ketemu kamu selalu terluka? Setiap kali. Kalau begitu, kapan pertama kali aku terluka? Ting Xiao tidak memberitahumu. Kamu kecelakaan. Hem. Bos Li, para pembunuh itu sudah minum racun sebelumnya. Kita belum sempat interogasi, mereka semua sudah mati. Mengirim prajurit bunuh diri. Cari tahu. Ya. Lukamu dalam, sedikit lagi. Tangan ini bisa cacat, aku dengar. Kamu yang menyelamatkan Ting Xiao. Apakah kamu padanya? Dia majikanku, melindunginya adalah tanggung jawabku. Berarti aku salah paham. Ternyata kamu tidak suka dia. Ting Xiao. Bagaimana keadaannya? Lukanya dalam, butuh istirahat yang cukup. 3 bulan ke depan, tidak boleh angkat beban berat. Kalau begitu pekerjaanku. Gaji tetap dibayar, tidak perlu kerja. Istirahat dulu, sisanya aku yang urus. Ham.
Sakit. Lumayan. Masih sakit. Ternyata kamu juga punya orang yang kamu pedulikan. Aku kira kamu sama seperti ayahmu itu. Dingin, kejam, egois. Mama akan bawa kamu ketemu ayah. Mama, Ayah benar ada di sini. Aku belum pernah lihat rumah yang besar dan indah ini. Tenang, ayah pasti akan menerimamu. Baiklah, Hari ini ulang tahun Ting Xiao, kamu mau apa? Ayah akan belikan untukmu. Sudah, jangan manjakan dia. Baru-baru ini sudah dikasih. Jam tangan bernilai jutaan. Asal Ting Xiao suka, bahkan bintang di langit. Ayah bisa ambilkan untukmu. ayah, aku mau belajar taekwondo. Baik, ayah akan panggil guru ke rumah untuk mengajarmu. Waktu janji temu sudah tiba. Bawa dia coba baju pesta malam. Baik. Ayah juga akan menyayangiku seperti itu. Ayahmu pasti akan. Siapa yang menyuruhmu datang? Zhensheng, anakmu sudah besar. Kamu belum pernah melihatnya kan? Diam, aku sudah memperingatkanmu. Jangan muncul di hadapanku dan dia. Kamu berani melahirkannya diam-diam di belakangku. Zhensheng Xiaoyu adalah anak kandungmu. Lihatlah wajahnya. Akuilah kami ibu dan anak. Ibu, Aku hanya punya satu anak, Li Ting Xiao. Jika kamu berani membawanya muncul di hadapanku lagi, aku akan membuat kalian ibu dan anak tidak bisa melihat matahari besok. Zhensheng, Aku akan menagih satu persatu. Apa yang keluarga Li berutang padaku? obat-obat ini semua dibawa Bos Li dari luar negeri. Efeknya sangat bagus, ini pertama kalinya. Aku melihat Bos Li begitu baik pada seseorang, sungguh beruntung. Dia pasti karena aku menyelamatkannya. Supnya sudah datang. Sedikit. Kenapa melihat aku kecewa? Dokter Lu. Ting Xiao Sen siap hari sibuk, sekelai kamu kuma si orang pembantu. Tidak perlu dia datang sendiri. Karena dia peduli padamu maka aku akan menjadikanmu pisau yang menusuknya. Coba. Aku sendiri saja. Enak sekali. Tampaknya keahlian masakku bagus kalau kamu suka. Besok aku masak lagi untukmu. Ini kamu yang buat. Terima kasih, tampaknya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Tuan Muda. Waktumu selalu berharga. Urusan merawat orang serahkan pada kami yang profesional. Kamu pada pembantuku. Lumayan perhatian. Dia cuma pembantu bagimu. Tapi setelah 2 hari ini, bergaul aku sudah menganggap Manyue sebagai temanku. Aku periksa dulu sebentar lagi aku kembali. Tuan Muda, kamu datang menengokku. Apakah tidak mengganggu pekerjaanmu? Kenapa tidak suka aku mengganggu kalian? Berdua saja. Tidak ada. Tunggu di sini, aku akan cari perawat. Kamu ini perempuan, memang pandai menikmati. Cuma tangan yang terluka, pantaskah membuat kakak Ting Xiao membuka ruangan VIP seharga 50.000 per hari untukmu? Lihat saja, apakah nyawamu layak menerimanya? Uang Tuan Muda, bagaimana menggunakannya adalah urusannya sendiri. Kalau kamu punya keberatan, kamu bisa langsung bicara dengan Tuan Muda. Berani juga menggunakan kakak Ting Xiao untuk menekanku. Kamu berani menyeramku? Jiang Weiwei, aku sudah lama menahanmu. Diam saja apa? Serang dia. Sekelompok anak kecil.
Bukannya kamu jago bertarung, ya? Seperti kamu ini, pelayan rendahan. Kamu pantas berada di samping kakak Ting Xiao. Sepertinya, lukanya cukup parah. Kalau aku memberikan tendangan ringan padamu, apakah akan terasa nyaman? Kamu ngapain? Kakak Ting Xiao, aku... Lihat dia. Kakak Ting Xiao, dia yang mulai duluan. Lihat wajahku. Bawa orang-orangmu, pergi dari sini. Jangan muncul lagi di sini. Kakak Ting Xiao, kamu biarkan dia begitu saja menggangguku. Jangan buat aku mengulanginya. Bos Li, Nona Manyue kehilangan banyak darah sehingga kehabisan tenaga. Tangannya tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Bukannya, kamu selalu menyayangi Jiang Weiwei. Aku pikir kamu akan mempercayai kata-katanya. Kalau aku datang lebih lambat sedikit, tanganmu akan hancur. Tidak kusangka dia begitu jahat. Beristirahatlah dengan baik. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Ayah bangun. Pergi. Ayah. Ayah. Jangan takut. Aku karena mimpi buruk. Jadi, Tidak apa-apa. Aku akan selalu menemanimu. Suruh orangmu bantu aku lakukan satu hal. Selamat ya akhirnya keluar dari rumah sakit. Jangan lupa, beberapa hari lagi harus kontrol ya, ulang. Aku pergi. mobilnya pinjam. Lama tidak bertemu. Kamu kenal aku. Sepertinya dia benar-benar lupa. Hati-hati. Dokter, lukamu baik-baik saja. Aku khawatir kamu kenapa-napa jadi aku ikut. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih, aku anggap kamu teman. Dan jangan panggil aku Dokter Lu lagi. Panggil aku Luyu saja. Beritahu semua orang temukan dia dalam 5 menit. Tuan muda. Kamu tahu tidak, aku sudah telepon berapa kali. Kamu tahu tidak, aku khawatir. Maaf, aku dirampas orang. Ting Xiao, kenapa kamu marah ke Manyue? Ini bukan salahnya.
Nona Manyue Bos Li pikir kamu kenapa-napa. Hampir pakai semua koneksi grup Li untuk cari kamu. Kamu malah. Aduh. Aku. Sudahlah, aku bawa kamu ke dokter dulu. Tapi Ting Xiao dia. Kamu terluka karena menyelamatkan aku akan jelaskan ke Tuan Muda. Jelas ya, ayo. Bos Li mau tunggu Manyue tidak? Jalan. Masih ingat pulang. Aku dirampas. Lalu ada kejadian tak terduga. Lu Yu yang menyelamatkanku. Lu Yu, Ya, sejak kapan hubungan kalian jadi baik sekali? kamu begini. Bikin aku merasa kamu sangat peduli padaku. Aku memang. Bos Li ada dokumen darurat. Aku tidak lihat apa-apa. Kasih dokumennya padaku. Bos Li, pameran perhiasan sudah siap semua tapi Kepala Keamanan Departemen Keamanan tiba-tiba ada masalah. Perlu cari orang yang bisa diandalkan lagi. Ini serahkan padamu. Mungkin aku yang mencoba. Kamu. Kalau kamu merasa tidak bisa. Baiklah. Aku percaya kemampuanmu. Tidak disangka Bos Li juga bisa terpesona. Karena kecantikan. Di sini. Manyue. Kamu datang, aku akan mengantarmu masuk. Baik. Di sini. Kamu dan Ting Xiao sudah berbaikan. Ya, lagi pula kamu menyelamatkannya. Kamu bisa dibilang penyelamatnya, bagaimana mungkin? Dia benar-benar marah padamu. Apakah dia baik padaku hanya karena aku menyelamatkannya? Sebenarnya di hati Ting Xiao, selalu ada seorang wanita yang tidak bisa dilupakan. Dia. Lift nomor 2 bermasalah. Aku dan seorang tamu terjebak di dalamnya. Tidak apa-apa. Jangan minta maaf, jangan. Lu Yu, ada apa denganmu? Jangan. Mama, kenapa kamu? Ayahmu kenapa tidak mau kita? Apakah karena kamu? Apakah karena kamu tidak patuh, tidak cukup baik, jadi ayahmu tidak mau kita? Mama, bukan aku. Kamulah. Jangan. Mama. Mama, jangan. Kapan ayahmu akan menemui kita? Kapan kamu akan keluar lagi? Mama, jangan. Aku takut. Mama, jangan. Maafkan aku. Aku yang salah. Bukan salahmu. Aku yang salah. Bukan salahmu. Semuanya sudah berlalu. Bukan salahmu. Bos Li, waktu Anda berharga. Serahkan saja pada kami. Jangan banyak bicara. Cepat perbaiki liftnya. Ya. Tidak disangka aku seorang dokter. Masih butuh orang lain untuk menenangkanku. Bukankah kamu bilang kita teman? Teman gak perlu hitung-hitungan gini. Ayo.
Lu Yu, aku nggak tahu apa yang kamu alami sebelumnya, tapi orang sehebat kamu nggak seharusnya terbelenggu sama masa lalu. Yang Master. Kamu baik-baik aja. Kamu kelihatannya nggak enak badan. Nggak apa-apa. Kenapa aku selalu ditinggal? Yang itu. Memang gak heran ini grup Li, perhiasan di sini aja. Harganya bisa sampai miliaran, Miss Jiang. Kalau kamu jadi Nyonya Li, semua ini bakal jadi milikmu. Kamu kok bisa ada di sini, si Jalang? Dandan kayak gini, jangan-jangan mau nyolong masuk buat nyuri. Satpam mana? Cepat tangkap dia. Aku diutus sama Bos Li. Kamu masih berani ngeles? Siapa yang gak punya mata? Kak Ting Xiao, cewek ini. Dia mau nyolong masuk buat nyuri. Jangan lepasin dia. Siapa bilang dia nyolong masuk? Aku yang utus dia. Untuk urusan keamanan. Kak Ting Xiao, acara penting kayak gini. Kok kamu bisa percayain cewek nggak jelas? Urusanku nggak perlu dicampuri orang lain. Ayo kita pergi. Jangan-jangan Kak Ting Xiao beneran suka sama si Jalang ini. Katanya barang pamungkasnya. Kalung Ratu Mary, air mata milenium. Nggak heran Bos Li ngatur keamanan ketat. Kalau sampai hilang, kerugiannya besar banget. Katanya air mata milenium harganya miliaran. Akhirnya bisa lihat langsung. Cewek, meskipun Kak Ting Xiao melindungimu, hari-hari baikmu bakal segera berakhir. Silakan Bos Li umumkan barang terakhir. Air mata milenium. Kok kosong? Ada apa ini? Ini kelalaianku, aku bakal cek rekaman. Kamu pasti ngerasa bersalah. Pengen kabur aja kali. Aku lihat kamu sering masuk ke ruangan tempat air mata milenium disimpan. Kamu yang mencurinya kan? Menjaga air mata milenium. Adalah tanggung jawabku. Kalau begitu kamu yang mencuri sendiri. Dengar-dengar dia adalah pembantu keluarga Bos Li. Orang rendahan seperti dia. Paling suka mencuri. Periksa saja. Aku tidak percaya ini dilakukan Manyue. Ayo aku temanimu periksa CCTV. Sekarang buktinya sudah jelaskan. Apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Kapan dia menaruhnya? Bukan aku yang mengambilnya. Aku percaya padamu. Kak Ting Xiao, apa yang wanita ini berikan padamu sampai bukti sudah ada di sini? Kamu masih terus tertipu olehnya. Oh, dia orang rendahan, meski sudah dekat dengan Bos Li, tetap tidak bisa mengubah kebiasaan mencurinya. Orang seperti dia, yang punya masalah moral, seharusnya tidak ada di sini. Pencuri seperti dia harus dimasukkan ke penjara. Kurung dia selama 18 tahun. Semuanya, aku punya semua rekaman CCTV di tempat kejadian. Percayalah kalian akan segera tahu siapa yang mengambil air mata milenium. Aku sudah menyuap petugas menghapus rekamannya. Apalagi bukti yang bisa kamu punya untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Semua sudah lihat kan, dia memang pencuri.
Kok bisa Jiang Weiwei? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah, Kak Ting Xiao. Ini tidak benar. Video ini pasti editan. Bos Li, saat aku mendapatkan rekaman CCTV, ada bagian yang dihapus, aku menemukan hacker top. Untuk memperbaikinya, Kamu, ternyata dia. Ini maling teriak maling. Benar-benar, Kak Ting Xiao. Bukankah kamu yang paling sayang Weiwei? Weiwei salah. Kamu maafkan aku kali ini ya. Bagaimana menghukumnya? Kamu yang putuskan. Kak Ting Xiao, kamu tidak bisa menyerahkanku padanya. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Bukankah kamu bilang terus-terusan mau memasukkanku ke penjara? Sekarang lihat, yang harus masuk penjara adalah kamu. Satpam, bawa dia pergi. Lepaskan aku, Kak Ting Xiao. Bukan kakak Ting Xiaoku. Buka lihat dong. Air mata 1000 tahun, suka nggak? Aku nggak. Ini terlalu berharga. Sebarang berharganya, itu cuma benda mati. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku langsung rasa itu cocok banget sama kamu. Aku bantu kamu pakai. Apa yang terjadi? Kayaknya ini pertama kalinya aku melihat. Dia terlihat khawatir. Kalau aku tidak salah, Anda adalah penari balet terkenal dari teater kerajaan. Nona Qiao Shui, kan? Baru pulang dari luar negeri ya? Aku sudah lama menyukaimu. Bisa kasih tanda tangan nggak? Tarianku bukan sembarangan. Kucing atau anjing pun bisa menikmatinya. Orang seperti kamu yang dari kalangan bawah. Gaji kamu semuanya digabung. Bisa beli 1 tiket pertunjukanku nggak? Ting Xiao. Kamu kan mau tanda tanganku, sekarang aku kasih. Nggak perlu. Ting Xiao, sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu datang setelah dengar aku ada masalah ya? Lihat kamu luka di mana. Cuma lecet di lengan aja. Ting Xiao, kamu masih peduli sama aku kan? Aku dengar dari Luyu, kamu belum punya pacar. Aku mau tanya ke Luyu tentang keadaanmu. Ting Xiao kenapa reaksinya begitu? Jangan-jangan dia suka sama cewek lain. Tuan, sudah larut malam. Kamu pembantu keluarga Li. Ting Xiao ada sama aku. Malam ini dia tidak akan pulang. Cewek ini hubungannya apa sama dia? Kayaknya hubungan mereka cukup dekat. Seorang pembantu juga berani mengincar Ting Xiao. Nanti aku yang urus kamu. Kemarin belum sempat menjelaskan padanya. Terbakar ya? Sedikit sakit. Ting Xiao, kamu masih ingat nggak? Dulu waktu aku sakit, kamu lebih khawatir daripada aku. Kamu juga bilang, paling suka lihat aku di atas panggung. Bersinar-sinar. Di hatimu masih ada aku. Saya masih ada urusan di perusahaan. Nanti kalau ada waktu, saya akan datang menjengukmu. Ting Xiao, tanganmu sudah pulih dengan baik, hampir tidak ada masalah lagi. Beruntung ada kamu. Wajahmu terlihat tidak baik. Apa kemarin malam kamu tidak istirahat dengan baik? Ting Xiao juga ada di sini, mau ketemu dia.
Manyue. Shui, kita sudah selesai. Aku khawatir padamu karena aku menganggapmu sebagai teman. Aku tidak percaya. Dulu kamu sangat mencintaiku. Apa kamu masih marah karena aku tidak tinggal? Tenang dulu. Ting Xiao adalah milikku sendiri. Aku tidak boleh kehilangan dia. Dia yang kamu bilang itu. Orang yang ada di hati Tuan Muda. Dia adalah mantan pacar Ting Xiao. Mereka berencana pergi ke luar negeri bersama, tapi kemudian, orang tua Ting Xiao mengalami masalah. Ting Xiao terpaksa berpisah dengannya. Pantas saja Tuan Muda sangat khawatir padanya. Kali ini Shui kembali, sepertinya. Segera kita akan menerima undangan pernikahan mereka. Benarkah? Ya. Karena kamu sudah punya orang yang kamu suka, kenapa kamu masih memberiku ilusi bahwa kamu menyukaiku? Tunggu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, kalau kamu tidak senang di sini, aku akan membawamu pergi. Manyue, kapan kamu baru bisa melihat aku? Sudah cukup pegangnya. Menggoda orangku di depan mataku. Luyu, kamu sudah melewati batas. Manyue tidak menjual dirinya padamu. Kemana dia pergi bukan keputusanmu. Kalian bicara dulu, aku pergi dulu. Kenapa kamu bisa bersamanya? Hari ini aku pemeriksaan terakhir, dia mengantarku pulang. 2 hari lalu aku terlalu sibuk sampai lupa. Aku hanya seorang pembantu, Tuan Muda, wajar kalau tidak ingat. Nona Kiao jauh lebih penting dariku, bukan begitu? Tidak seperti itu, Shui dia. Aku mau angkat telepon dulu. Ting Xiao, kamu datang menyelamatkan saya. Saya akan segera datang. Saya akan menjelaskan nanti. Bisakah Anda ceritakan mengapa Anda kembali ke negara ini setelah kembali? Bagaimana perasaan Anda? Apa rencana pengembangan Anda ke depan? Usir mereka. Ting Xiao, saya sangat takut. Saya akan mengirim orang untuk melindungimu. Ting Xiao, saya adalah figur publik. Di sini sama sekali tidak ada privasi, bisakah saya tinggal di tempatmu? Untuk sementara waktu. Tidak lama lagi saya ada pertunjukan butuh lingkungan yang benar-benar tenang untuk latihan. Bukankah kamu bilang kita teman? Maka tinggallah di tempat saya untuk sementara. Terima kasih Ting Xiao. Non Kiao, kita tadi bermain dengan bagus kan? Jaga mulut kalian. Tenang, kami tidak akan mengatakan apapun. Manyue, semua barang ini adalah Bos Li yang menyuruh saya belikan untukmu, termasuk buket mawar kuning ini. Apa maksudnya? Mungkin dia membuatmu marah, ingin membuatmu senang. Dia peduli dengan perasaanku. Apakah aku salah paham? Ting Xiao, 3 tahun berlalu. Di sini tidak ada perubahan. Kenapa Bos Li membawa Non Kiao kembali? Lalu Manyue. Ting Xiao, ini kamu belikan khusus untuk merayakan kelulusan saya dari rumah sakit. Benarkah? Ini terlalu konyol. Masih ingat kamu suka mawar kuning? Di hatimu masih ada aku. Bukan, bunga ini bukan milikmu. Bukan untukku, lalu untuk siapa? Untuknya dia dan kamu. Apakah dia pembantu yang menelepon Ting Xiao hari itu? Apa hubungan mereka sebenarnya? Maaf, saya melihat mawar kuning. Langsung mengira itu Ting Xiao yang memberikannya padaku. Ya. Ting Xiao,
Apakah pembantu di rumahmu merasa saya mengambil bunga jadi tidak mau menerimanya? Saya benar-benar tidak sengaja. Apa sikapmu ini? Apa saya ada yang salah padamu? Hari sudah malam, istirahatlah lebih awal. Lian, antar Shui ke kamar. Silakan, Nona Kiao. Kamu ngapain lepasin? Kamu baik-baik. Kalau kamu masih macam-macam sama aku, hati-hati, aku tidak segan. Kamu pikir Ting Xiao tidak biasa sama Manyue? Mungkin karena dia menyelamatkan Ting Xiao. Manfaatkan fakta bahwa dia menyelamatkan Ting Xiao. Dia terus menetap di keluarga Li. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Ting Xiao bisa tertarik pada tipe seperti dia. Berhenti. Nona Kiao, ada apa? Seperti orang miskin sepertimu, untuk mendekati orang kaya, berbagai cara kotor bisa dilakukan. Tapi ayam kampung tetap ayam kampung. Bagaimanapun dia berusaha, tetap tidak pantas. Nona Kiao benar-benar satu muka di depan, satu muka di belakang. Kamu pandai berubah muka. Tuan muda tahu tidak? Kamu siapa? Berani-beraninya menasihati aku. Manyue, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Kamu main drama apa lagi? Shui, Ting Xiao, pergelangan kakiku sakit. Jangan salahkan Manyue. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Sakit ini ya? Pergelangan kaki terkilir, perlu istirahat beberapa waktu. Pasti tidak bisa ikut pertunjukan. Ini adalah pertunjukan perdana saya setelah kembali ke negara. Saya sudah mempersiapkannya begitu lama. Ting Xiao, saya percaya Manyue. Bukan sengaja mendorong saya. Jangan salahkan dia. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Mungkin Manyue punya kesalahpahaman tentang saya, sehingga sangat membenci saya. Sebaiknya saya pergi saja. kamu tenanglah, sembuh. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Jadi kamu masih percaya bahwa saya yang mendorongnya? Apa ini? Saya tidak setuju. Saya hanya memberitahumu, tidak perlu persetujuanmu. Kamu ngapain, brengsek? Lepaskan saya. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, diam di sini. Kalau bahkan kamu berpikir bahwa saya yang melukai Kiao Shui, maka kepergian saya sesuai keinginanmu, bukan? Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Aku tahu, kamu tidak menyakiti Shui. Aku hanya tidak ingin konflik kalian semakin besar. Mungkin Shui ada salah paham sama kamu. Jadi kamu masih merasa Kiao Shui itu bersih? Kamu maksudnya apa? Aku kira Ting Xiao akan sangat peduli sama kamu. Ternyata, kamu cuma hiburan dia saat aku tidak ada. Mainan kecil. Kamu lakukan semua ini cuma untuk mengusirku. Kamu cuma pembantu rendahan. Bersama Ting Xiao, aku merasa jijik. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani lagi bersama Ting Xiao, aku akan buat kamu membayar 1000 kali lipat. Sekarang kamu sudah lihat kan? Kiao Shui. Ting Xiao, Jadi semua ini, kamu yang atur sendiri. bukan begitu Ting Xiao. Aku benar-benar cedera. Apa aku akan menipu kamu demi karirku? Aku sudah tidak bisa bedakan ucapanmu yang mana yang benar. Aku ingin mengusirnya.
Hanya karena aku terlalu mencintaimu. 3 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Aku terus menyesal. Mengapa dulu aku tidak tinggal? Aku tidak pernah menyalahkanmu. Tapi urusan cinta. Yang lalu biarlah berlalu. Antara kita sudah selesai. Ting Xiao, aku mohon. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku sudah siapkan tempat tinggal untukmu. Seorang akan mengantarmu nanti. Jangan minum lagi. Kasih aku minumannya. Qiao Shui, lihat dirimu sekarang. Masih seperti penari balet. Apa gunanya? Walaupun aku tampak cantik dan sukses, Ting Xiao sudah tidak mau aku lagi. Apa kamu benar-benar ingin kembali padanya? Kamu bisa bantu aku. Apa sih? Bikin penasaran aja. Sudah. Ini. Maaf, selama ini. Kamu sudah banyak menderita. Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Belum jelas ya? Karena aku. Ting Xiao cepat datang. Shui sedang mencoba bunuh diri. Shui, apa yang kamu lakukan? Tenanglah. Karena Ting Xiao sudah tidak menginginkanku lagi. Apa gunanya aku hidup? Shui, jangan. Apa yang kamu lakukan? Kamu lupa berapa banyak usaha yang sudah kamu keluarkan untuk menjadi penari utama? Tidak peduli lagi. Ting Xiao. Shui seperti ini karena kamu, dia mabuk. Baiknya kamu menasihatinya. Aku. Kenapa tiba-tiba merasa pusing? Ting Xiao, aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk menahanmu. Manyue, kamu buru-buru mau kemana? Aku semalaman tidak bisa menghubungi Tuan Muda. Ting Xiao belum kembali. Kamu tahu Tuan Muda kemana? Ya, aku akan mengantarmu mencarinya. Kemarin Shui mabuk, menangis mencari Ting Xiao. Ting Xiao tidak tega, jadi dia datang. Kalian. Manyue. Apa kamu mulai menyukai Ting Xiao? Apa kamu merasa aku lucu? Tidak, kamu baik. Ting Xiao, kamu sudah bangun. Kenapa kamu di sini? Tenang, tidak ada yang terjadi antara kita. Kamu terlalu lelah, jadi aku membaringkanmu di tempat tidur untuk istirahat. Ambilkan bajuku.
Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Dalam 5 menit, aku harus tahu keberadaan Manyue. Ting Xiao, makan siang bersama yuk. Aku masih ada urusan, tidak usah. Kamu sangat peduli pada wanita itu. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bersamamu. Manyue, tinggal sementara di tempatku. Terima kasih, aku akan segera menemukan rumah dan pindah. Antara kita, masih perlu formalitas seperti ini. Aku semalaman bekerja, mau mandi dulu. Tunggu aku. Ya. Kenapa tidak menjawab teleponku? Siapa yang datang? Ting Xiao. Kamu ikut dia atau ikut aku? Li Ting Xiao antara kita. Sampai di sini saja. Ting Xiao. Aku akan merawat Manyue dengan baik. Lu Yu. Kamu begitu khawatir padanya. Pergi. Jangan menyesal. Aku baik-baik saja. 2 hari lagi ada acara lelang amal. Aku ajak kamu untuk bersantai. Ini putri siapa ya, cantik sekali. Kayaknya pertama kali lihat dokter Lu bawa teman wanita. Wanita ini lagi benar-benar susah dihilangkan. Luyu, selamat ya. Punya pacar baru. Seharusnya aku yang ucapkan selamat padamu dan Ting Xiao. Berbaikan lagi. Aku dan Ting Xiao. Ting Xiao, tunggu aku. Manyue, aku lihat beberapa teman mau menyapa dulu. Kamu jalan-jalan sendiri dulu ya. Aku memang meremehkanmu. Ditinggal Ting Xiao. Cepat sekali merayu Luyu. Ya juga. Seperti pelayan rendahan sepertimu. Selain bisa membuka kaki untuk pria, tidak punya kemampuan lain. Wanita ini, aku akan membunuhmu. Ting Xiao, kamu masih melindunginya. Lihat wajahku. Shui, aku minta maaf untuk Manyue. Dia yang mulai menghina aku. Kamu membuatku kehilangan muka. Entah aku akan menaruh wajahmu di kue. Atau kamu berlutut minta maaf padaku. Kamu. Sudah ikut aku. Kenapa dia masih membantuku? Ting Xiao, kamu memang tidak mau aku cari masalah dengan wanita itu ya? Dia bilang kamu menghinanya, kamu bilang apa? Aku bisa bilang apa lagi? Cuma mendoakan dia dan Luyu. Jangan ganggu dia. Barang lelang ini adalah karya desainer perhiasan top. Karya terakhir, Luna Cinta Sejati. Cantik sekali. Ting Xiao, cincin ini sangat cantik. Maknanya juga cocok untuk lamaran. Harga awal 10 juta setiap kenaikan. Tidak boleh kurang dari 1 juta, silakan tawar. 11 juta, 20 juta. Apakah Nona Kiao menginginkan cincin ini? Apakah dengan Bos Li? Apakah ada kabar baik? 30 juta. Saya akan memberikannya kepada orang yang paling saya sukai.
50 juta. 70 juta. 1 miliar. Untuk menyenangkan Qiao Shui, kamu sangat murah hati. Tidak perlu, jika dia menginginkannya berikan saja. Baiklah, lagi pula Ting Xiao melamar. Membutuhkan cincin ini, saya tidak akan merebutnya. Selamat Bos Li mendapatkan cincin yang melambangkan cinta sejati. Bos Li, kamu dan Nona Qiao adalah pasangan yang cocok. Bagaimana kalau melamar sekarang? Lamar. Li Ting Xiao, apa yang kamu lakukan? Apa hubunganmu dengan Luyu? Apa yang lebih baik darinya? Luyu lebih lembut, lebih perhatian. Jujur padaku. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Ma Nyue. Takut dia melihat memohon padaku. Mohon padamu. Ma Nyue. Jangan. Ma Nyue, kamu ada. Suruh dia pergi. Jangan masuk. Ma Nyue, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya ingin sendirian sebentar. Baik, ada apa saja kamu bisa bilang padaku. Saya akan selalu menemanimu. Bajingan Li Ting Xiao, apa hakmu memperlakukan saya seperti ini? Kamu masih berhubungan dengan Qiao Shui. Sekarang kamu mengganggu saya. Kapan saya berhubungan dengan Qiao Shui? Apa yang kamu lakukan dengan Qiao Shui malam itu? Kamu sendiri tahu di hati. Li Ting Xiao, bajingan. Luyu, Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Kita pergi saja. Jangan pedulikan dia. Kedepannya, jangan ganggu Ma Nyue lagi. Pergi. Lepaskan. Lepas. Ingin tahu ingatan sebelum amnesia? Ikuti aku pulang dengan baik. Li Ting Xiao, Ma Nyue sudah tidak punya perasaan padamu. Tolong jangan ganggu dia lagi. Benarkah? Itu tergantung padanya. Mau ikut aku atau tidak? Maaf Luyu, aku belum bisa ikut kamu sekarang. Kenapa setelah semua yang kulakukan, pada akhirnya, orang yang kamu pilih tetap bukan aku? Bukankah kamu bilang akan memberitahuku tentang sebelum amnesia? Kamu mau apa? Kamu bohong padaku, lepaskan aku. Ini yang kamu inginkan. Kapan kamu membuatku senang? Kapan aku akan memberitahu hal yang ingin kamu ketahui? Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel malam itu. Apa jika aku menyerahkan diriku padamu? Kamu akan memberitahuku. Kenapa kamu?
Yang aku inginkan adalah kerelaanmu. Jangan pernah berpikir. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kudapatkan sebagai Li Tingxiao. Bos Li, sudah dapat rekaman CCTV hotel malam itu, silakan lihat. Lu Yu, kamu bawa Manyue ke hotel malam itu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, aku tidak tahu dengan apa kamu mengancam. Aku hamil, anak Tingxiao. Dia hanya main-main denganmu. Kamu tidak benar-benar berpikir dia akan tertarik pada wanita seperti kamu yang asal-usulnya tidak jelas, kan? Tingxiao mencintaiku. Dengan anak ini, dia akan segera ikut aku. Aku menyarankan kamu jangan sombong, jangan bermimpi menjadi kekasih gelapnya. Kalau kamu begitu percaya diri, kenapa harus mengancamku? Kamu, Tenang saja, tidak semua orang sepertimu suka mencari di tempat sampah. Tempat sampah. Tingxiao, bukan ke kantor ya? Selamat ya, kamu akan jadi ayah. Kamu ngomong apa sih? Ternyata Bos Li belum tahu kalau Nona Kiao hamil. Kamu pikir anak ini milikku? Aku lihat sendiri kalian tidur di satu tempat tidur. Mau ngeles apa lagi? Siapa bilang tidur di satu tempat tidur pasti ada sesuatu. Terus kapan aku tidur di satu tempat tidur denganmu? Tingxiao, aku belum pernah bilang. Sebenarnya di hotel itu, kita berhubungan. Aku baru masuk langsung kehilangan kesadaran. Kamu kasih aku obat terus lepas bajuku. Biar dia pikir kita ada sesuatu. Tingxiao, kalau kamu gak mau akui aku dan anak ini, bilang aja gak perlu berprasangka buruk sama aku. Oke kalau kamu ngotot. Anak ini milikku, ayo kita ke rumah sakit. Cek DNA. Ayo jangan, aku gak mau. Kamu gak hamil sama sekali, kamu bilang bunuh diri. Juga bohong sama aku. Bukan Tingxiao, aku lakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu, aku gak bisa hidup tanpamu. Bukan alasan buat bohong, aku udah gak cinta sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku gak akan balikan. Aku gak percaya kalau bukan karena perempuan ini. Bukan dia yang merayu kamu, gak mungkin kamu ninggalin aku. Perempuan mati aja perempuan. Gak apa-apa kan? 3 tahun bisa ubah banyak hal meski tanpa Manyue. Aku juga gak akan sama kamu. Maaf ya, aku harusnya percaya sama kamu. Kasih kamu pelajaran kecil aja, biar kamu ingat. Gawat, Kiao Shui dibawa polisi. Apa? Kiao Shui dibawa polisi. Bodoh. Kamu mau sama Manyue. Tapi aku sengaja gak mau kamu dapat. Coklat buatanku, dia pasti suka. Lagi-lagi kamu siapa sih? Orang yang tahu identitasmu.
Li Tingxiao selalu membohongimu, ikutlah denganku. Aku akan membuatmu mengingat segalanya. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kalau kau masih mengikutiku, hati-hati, aku tidak akan segan. Dokter sudah melakukan hipnosis padanya. Setelah dia bangun, dia akan mengingat segalanya. Tiange, kau sudah bangun. Kalau kau sudah bangun, seharusnya kau tidak lupa tugas yang diberikan organisasi padamu. Ambil informasi saham keluarga Li, dan bunuh Li Tingxiao. Bagus, Li Tingxiao sekarang belum tahu. Kau sudah pulih ingatanmu, sekarang saatnya kau bertindak. Waktu yang tepat. Tapi aku... Tiange, apa kau pikir Li Tingxiao jatuh cinta padamu? Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Dia ingin mendapatkan informasi darimu. Anakku, aku membesarkanmu sejak kecil. Aku yakin kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku menunggu kabar baik darimu. Manyue hilang. Kau mau kemana? Ada apa? Aku kira kau kenapa-kenapa. Wajahmu tidak baik. Apa yang terjadi? Maaf. Kau akhirnya bangun. Manyue, ternyata kau. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Tiange, kau melakukan dengan baik. Aku memang tidak salah menilai. Aku sudah begitu baik padamu. Tapi akhirnya kau memilih berdiri di pihak mereka. Diam, kau hanya memanfaatkan Tiange saja. Orang yang kau cari ada di sini. Cepatlah muncul. Lu Yu. Kau yang ingin membunuhku. Baru sekarang kau tahu. Apa tidak agak terlambat? Tapi aku menganggapmu teman. Kita sebenarnya sama-sama anak Li Zhensheng. Mengapa kau bisa memiliki segalanya? Sedangkan aku adalah anak haram yang tidak bisa diakui. Aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Keluarga kalian bertiga selalu berada di atas, berkilauan, sedangkan aku dan ibuku hanya bisa bersembunyi, menerima tatapan sinis. Kau tahu, bahkan wanita yang paling kucintai, matanya juga hanya memandangmu. Lu Yuan. Ini bukan urusannya, jangan libatkan dia. Kau sangat peduli padanya ya. Tapi yang dia pilih akhirnya, bukan kau. Bagaimana, ditinggalkan oleh orang yang paling kau cintai? Enak nggak rasanya? Kau sebenarnya mau apa? Aku mau kau mati. Hanya dengan kematianmu. Semua milik keluarga Li, hahaha, baru akan menjadi milikku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan, ditinggalkan oleh wanita yang paling kau cintai. Seperti apa rasanya? Tunggu saja. Mu Tiange, bunuh dia. Tiange, majikan sudah bilang. Kenapa masih belum pergi? Apa kau mau melanggar aturan organisasi? Kau masih ragu apa? Cepat bunuh dia. Pria itu tidak bisa dipercaya. Cepat bunuh dia. Selamat tinggal, Li Tingxiao.
Kau. Kau berani mengkhianatiku. Kau sudah ingat lagi. Maaf, aku telah membohongimu. Bodoh, apapun yang ingin kau lakukan. Aku akan membantumu. Pengkhianatan. Dulu yang membunuh ayahku adalah kau dan menyamar sebagai penyelamatku, membuatku bekerja untukmu. Bagaimana kau tahu? Aku ingat kejadian masa kecilku. Dulu yang membunuh ayahku, sama seperti kau. Ada tanda lahir merah di punggung tangan. Aku selalu menganggapmu sebagai penyelamatku, selalu menuruti perintahmu. Tetapi kau terus membohongiku. Kau pantas mati. Yang sebenarnya membunuh ayahmu adalah dirimu sendiri. Kalau bukan karena kau, ayahmu tidak akan mengkhianati organisasi. Aku juga tidak perlu membunuhnya, karena kau sudah tahu kebenarannya. Maka aku akan mengantarmu bertemu ayahmu, bersatu kembali. Swing maju. Aku akan menghadapimu. Kau, Mu Tiang E. Kau. Ting Xiao. Tiang E, lihatlah pria yang kamu cari. Dia cuma sampah kalau kalian berdua. Begitu ingin bersama aku, akan mengantarkan kalian berdua menuju akhir. Cepat pergi bos 5 Nyue. Kamu sudah bangun. Maaf, ini semua salahku. Membuatmu terluka. Bodoh. Asal kamu baik-baik saja semuanya berarti.